Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berikutnya, berita proklamasi menyebar, salah satunya sampai di Sulawesi. Lalu, para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamasi untuk disebarluaskan ke seluruh pelosok penjuru. Atas inisiatif Manai Sobian dan kawan-kawan, dibuat plakat proklamasi di rumah A. Baharudin dan di kantor Pawarta Celebes, yang kemudian diganti nama dengan Suara Indonesia. Dr. GSSJ Ratulangi merupakan gubernur Sulawesi pada masa tersebut. Upaya Samratulangi untuk menyampaikan berita proklamasi mendapat halangan dari tentara sekutu yang saat itu menguasai Indonesia bagian timur. Ini membuat para pemuda yang terdiri dari Kaigun, Heiho, dan pelajar SMP mulai mengorganisasi diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1945, para pemuda bergerak menuju sasarannya dan mendudukinya. Berita proklamasi diterima di setiap daerah di Sulawesi. Yaitu di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari, Muna, dan Buton. Lalu di Sulawesi Tengah, berita proklamasi diterima pada tanggal 17 Agustus pukul 3 sore waktu setempat. Di Sulawesi Selatan sendiri, tepatnya di Makassar, dan Sulawesi Utara di Manado pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan berita kapitulasi Jepang dan perintah gencatan senjata. Setelah berita proklamasi tersebar ke seluruh Sulawesi, sejak saat itu pula bendera merah putih mulai berkibar, menjadi lambang Indonesia merdeka. Tanggal 17 September 1945, di Sulawesi Tenggara, bendera merah putih dikibarkan dipimpin oleh D. Andi Kasim. Dan 5 Oktober 1945, di Lasusua, bendera merah putih dikibarkan, dihadiri Kepala Distrik Pentambanua dan beberapa pimpinan pemuda RI di Luwu. Sementara itu, pada 14 Februari 1946, Bernard Wilhelm Lapian, pemimpin pasukan pemuda bersama Letko Charles Trustaulu dan Serda SD Wisan, merobek bagian biru pada bendera Belanda di tangsi militer Belanda di Teling, Manado. Peristiwa tersebut kini dikenal dengan peristiwa Merah Putih di Manado. Berikut tokoh yang terlibat.